Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pasar. Sebelum ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya, Fatma Sabila Maulidah Husna dengan NIM 223, Tri Afriani dengan NIM 231, Eni Kusuma Wahyu Ningtyas dengan NIM 239, dan Ajeng Tricindrika Rahmayanti dengan NIM 247. Baik, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama adalah definisi pasar dalam Islam. Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan umatnya untuk melakukan perniagaan, karena dengan adanya perniagaan, segala kebutuhan manusia akan terpenuhi. Tetapi, dalam Islam, terdapat aturan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, umat Islam perlu mempertimbangkan konsep halal dan haram dalam transaksi jual-beli. Pasar dalam Islam melakukan transaksi jual-beli atau muamalah yang adil dan jujur. Dalam segenap kegiatan transaksi, diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. Lalu, apa saja syarat terbentuknya pasar dalam Islam? Tentu saja, di dalam pasar harus ada penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta adanya ijab qabul atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar sebagai kesederhanaan budaya yang harus diberdayakan. Narasi tentang pasar tidak terlepas dari narasi pertumbuhan kota di Indonesia. Bertumbuhnya kota-kota di Pulau Jawa tidak terlepas dari kolonialisasi bangsa Barat di negeri ini. Salah satunya adalah kota Surakarta. Awalnya, kota ini menjadi pusat kekuasaan tradisional karena memiliki struktur masyarakat tradisional. Berbagai macam bentuk ritual kebudayaan dan relasi sosial yang terjalin dalam masyarakat memberikan makna tersendiri bagi kota Surakarta untuk bertransformasi menjadi ruang terbangunnya kemandirian. Salah satunya adalah Kampung Lawean yang tumbuh menjadi basis aktivitas para pedagang di kota ini, menciptakan kemandirian ekonomi dalam sistem perdagangan yang dibalut solidaritas keagamaan. Ciri-ciri pasar. Berdasarkan dari pengertiannya, pasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, yaitu terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Kelebihan dan kekurangan. 1. Kelebihan pasar tradisional. Tidak terjadi monopoli pasar oleh produsen tertentu. Pendapatan para penjual cenderung merata tergantung cara bernegosiasi dengan para pembeli. Kegiatan ekonomi pasar tradisional berlandasar pada kejujuran. Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap operasional di pasar tradisional. Dan terakhir, penjual dapat masuk dan keluar pasar dengan mudah. Selanjutnya, kekurangan pasar tradisional. Pertama, pertumbuhan ekonomi di pasar tradisional termasuk cukup lambat. 2. Tidak ada inovasi di dalam pasar, sehingga kualitas produk dan layanan cenderung tidak berkembang. Hal ini menjadi salah satu faktor mulai hilang. Jenis pasar ini sangat terikat dengan budaya setempat sehingga sulit untuk berubah. Ketiga, produk yang dijual terbatas karena tergantung pada hasil kekayaan alam, misalnya sayur, ternak, dan bahan-bahan baku makanan lainnya. Keempat, nilai atau harga suatu barang di pasar tradisional berdasarkan proses tawar-menawar dan tidak ada standar bakunya. Nilai Islam dan nilai Jawa. Nilai Islam dalam pasar antara lain terdapat interaksi kejujuran antara penjual dan pembeli, seperti harga yang ditawarkan masuk akal. Yang kedua, adanya akad antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, adanya tawar-menawar yang baik, tanpa meminta ataupun memaksa. Yang keempat, tidak adanya riba atau penambahan pendapatan secara tidak sah oleh Islam. Misalnya berbohong dalam hal menimbang barang. Kemudian nilai budaya Jawa dalam pasar. Yang pertama, adanya kebersamaan antara tetangga sekitar ketika akan berangkat ke pasar,
seperti yang sudah dijelaskan pada video, yaitu mengajak atau menawarkan untuk menitip sesuatu. Yang kedua, adanya tingkat keakraban yang terjalin antara penjual dan pembeli, atau saling menyapa tetangga satu sama lain ketika bertemu di pasar. Yang ketiga, adanya jejagongan antara penjual dan pembeli maupun oleh tetangga sekitar ketika berada di pasar. Manfaat pasar yang pertama, dapat memajukan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 2. Memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sektor informal karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 3. Mengedarkan dan menjual hasil produksi dari pengusaha lokal, terutama hasil dalam bidang pertanian. 4. Menjadi tempat berinteraksi antar individu yang menjadi bagian dalam sosial dan budaya suatu komunal. 5. Pasar dapat digunakan sebagai sarana memperkenalkan suatu barang atau jasa pada calon pembelinya terkait manfaat, kualitas, keunggulan, harga, dan kekhasannya. 6. Pasar dijadikan sebagai penentu harga barang atau jasa. Harga ini bisa naik turun tergantung adanya permintaan dan penawaran di pasar, sehingga terjadilah tawar-menawar di pasar. Baik, kelompok kami akan menampilkan drama tentang pasar yang beranggotakan Ajeng sebagai Ibu Sri, Eni sebagai Laras, Fatma sebagai Ibu Tari, dan Tri Afriani sebagai Ibu Juminten. Pada suatu hari, Ibu Sri dan anaknya yang bernama Laras hendak ke pasar. Kemudian di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Ibu Juminten yang sedang berada di depan rumah. Tata krama dan etika orang Jawa mempersilahkan orang yang lewat untuk masuk ke dalam rumah dan menyiapkannya tempat duduk. Dalam budaya Jawa, orang akan dipersilahkan untuk duduk, istilahnya mampir, atau dipersilahkan bertamu. Biasanya, sambil mempersilahkan, orang Jawa akan memberi sambutan percakapan-percakapan kecil sebagai pencair suasana, agar suasana menjadi lebih gayeng atau semarak. Monggo Bu, mampir. Kok mboten sah Bu, kula ajeng tindak teng pasar. Walah, genteng Bu. Jenengan ajeng nitip napa Bu? Kula arep nitip sop-sopan wae Bu. Walah nggih Bu, mungkin kula tumbaske. Kula pamit riyin nggih. Nggih Bu, atos-atos. Setelah berbincang dengan Ibu Juminten, Ibu Sri dan anaknya melanjutkan perjalanannya ke pasar. Sesampainya di pasar, Ibu Sri membeli sayuran, sedangkan anaknya diminta untuk membeli tempe dan ayam. Bu, tumbas. Nggih Mbak, monggo. Niki sayur buncese pinten nggih? Gangsal ewu Bu, Nek tempene pinten? 3.000. Oh nggih, sop-sopane pinten nggih? Gangsal ewu Bu. Oh nggih, kula tumbas niku mawon. Oh nggih. Totalnya pinten Bu? 13 Bu. Syarat jual beli dalam Islam. Adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Artinya, jual beli itu diikrarkan sehingga kedua pihak sama-sama sadar bahwa mereka melakukan jual beli dan saling mengetahui. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Artinya, barang itu bukan barang curian, pinjaman, atau barang yang hanya dikuasai penjual. Secara lain, penjual adalah memang pihak yang berhak atas barang tersebut. Niki Bu artone. Oh, nggih Bu, riyen kula pundhutke susuke. Laras sedang membeli ayam menggunakan tata krama sebagai rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Bu, ketemu ten mriki to. Batu mbas napa to, Bu? Niki tumbas sayur kalih titipan Ibu Juminten. Jenengan kali sinten, Bu? Kula kalih putrine Bu. Lah pundi putrine? Dek mau nembe tumbas ayam. Niki, Bu, kula pun tumbas ayam 1 kilo. Ayam 1 kilo regane piro, Nduk? Regine 3 doso Bu. Lah kok larang-erang? Lah biasane pinten
tumbase kali sing ngetan iku. Walah, lah kowe piye to, Nduk? Kok ora iso nawar ki? Apa kowe dihapusi sing dodol? Lah kula mboten ngertos Bu. Walah, ya wis rasa dibaleni ya. Ya wis Bu, kula pamit riyin nggih. Nggih Bu, ngatos-ngatos. Setelah pulang dari pasar, Bu Sri dan anaknya mampir ke rumah Bu Juminten untuk memberikan barang titipannya. Assalamualaikum Bu, niki titipan jenengan. Waalaikumsalam. Piro Bu belanjane? Sedasa ya Bu. Walah nggih niki Bu. Lah jenengan tumbas napa Bu? Niki tumbas sayur, kalih niku anak kula tumbas ayam diapusi kalih sing dodol. Walah nggih kok nasi tumbas cilik dihapusi. Biasane regane dimindakne. Walah, ngerti ya ngono aku sing tumbas Bu. Kemudian Bu Sri dan anaknya pulang. Kesimpulannya adalah nilai Islam yang dapat diambil yaitu akad jual beli, suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah. Sedangkan nilai budaya Jawa yang dapat diambil yaitu basa-basi terhadap orang. Menurut tata krama Jawa sendiri, basa-basi merupakan wujud sopan santun yang perlu dimiliki setiap orang. Kita dalam melakukan sesuatu tidak boleh langsung to the point, tapi harus melakukan tahap-tahap yang perlu dilewati.